Setelah Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, seperti yang dikisahkan pada video sebelumnya, kedua belah pihak menerima kabar kemenangan dan kekalahan. Mekah menerima kabar kekalahan, dan saat itu pula Abu Lahab menemui ajalnya, dan Madinah menerima kabar kemenangan. Saksikan video ini hingga akhir agar menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, Peperangan sudah usai dengan kekalahan telak di pihak orang-orang musyrik dan kemenangan yang nyata di pihak orang-orang muslim. Yang mati syahid dari pasukan muslimin dalam peperangan ini ada 14 orang. 6 dari muhajirin dan 8 dari ansor. Sedangkan orang-orang musyrik mengalami kerugian yang amat banyak. Korban di antara mereka ada 70 orang dan 70 orang pula yang tertawan, yang kebanyakan justru terdiri dari para pemuka dan pemimpin mereka. Setelah peperangan usai, Rasulullah SAW berkeliling hingga berdiri di dekat korban dari orang-orang musyrik. Keluarga yang paling buruk terhadap Nabi kalian adalah diri kalian. Kalian mendustakan aku selagi orang-orang membenarkan aku. Kalian menelantarkan aku selagi orang-orang menolongku. Kalian mengusir aku selagi orang-orang melindungi aku. Lalu beliau memerintahkan agar tubuh mereka dimasukkan ke dalam sumur. Diriwayatkan dari Abu Talha radhiyallahu an bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sumur yang kotor dan bau. Sebelum itu, jika ada suatu kaum mendapatkan suatu kemenangan, maka mereka mengadakan pesta di Badar selama 3 malam. Pada hari ketiga dari Perang Badar, beliau meminta hewan kendaraannya dan mengikatnya. Kemudian, beliau berjalan mengikuti para sahabat hingga beliau berdiri di bibit sumur. Beliau menyebutkan nama orang-orang musyrik yang jasadnya dilemparkan ke dalam sumur itu. Begitu nama bapak-bapak mereka, "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian merasa gembira karena kalian telah mentaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami adalah benar. Lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian juga benar?" Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak lagi mempunyai roh?" Beliau menjawab, "Demi yang diri Muhammad ada di genggamannya, kalian tidak bisa mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan. Dalam riwayat lain disebutkan, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka, tapi mereka tidak bisa menjawab." Mekah menerima kabar kekalahan. Orang-orang musyrik melarikan diri dari kancah Badar dengan berpencar-pencar tak beraturan. Mereka lari terbirit-birit menuju berbagai lembah dan perkampungan. Setelah itu menuju ke Mekah dengan kepala tertunduk lesu karena perasaan malu. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke Mekah. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa orang yang pertama kali menyampaikan kabar di Mekah tentang kekalahan Quraisy adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang yang berada di Mekah bertanya kepadanya. Dia menjawab, Utsbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf mati terbunuh. Dia masih menyebutkan beberapa nama pemimpin yang lain. Tatkala dia menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy itu, Safwan bin Umayyah yang hanya duduk di rumahnya berkata, "Demi Allah, jika dia memikirkan hal ini, maka bertanyalah kepadaku tentang dirinya." Lalu apa yang bisa dilakukan Safwan bin Umayyah? Tanya mereka. Al-Haisuman menjawab, dia hanya duduk di rumahnya. Padahal demi Allah, kulihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ayah dan saudaranya terbunuh. Abu Rafi, pembantu Rasulullah SAW berkata, "Dulu aku adalah pembantu Al-Abbas. Saat itu Islam sudah masuk kepada beberapa anggota keluarga. Al-Abbas masuk Islam. Begitu pula Ummul Fadl dan aku. Namun Al-Abbas menyembunyikan keislamannya. Saat perang Badar,
Abu Lahab tidak ikut serta. Ketika sudah ada kabar tentang kekalahan pasukan Quraisy, maka Allah membuatnya rendah dan hina. Sedangkan kami merasa kuat dan perkasa. Sementara aku adalah orang lemah yang bertugas membuat anak panah. Aku merautnya sambil duduk di batu pembatas sumur Zam-Zam. Demi Allah, tatkala aku sedang duduk sambil meraut anak-anak panahku, dan di sisiku ada Ummul Fadl yang juga sedang duduk-duduk. Sementara saat itu kami amat gembira dengan kabar itu. Tiba-tiba Abu Lahab berjalan dengan menyeret kedua kakinya yang tak berdaya, hingga dia duduk di pinggir batu pembatas Zam-Zam. Punggungnya menyandarkan ke punggungku. Ini dia Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib sudah datang. Abu Lahab berkata, "Mari ke sini. Demi Allah, kabar apa yang kau bawa?" Lalu Abu Sufyan duduk di sampingnya, sementara orang-orang berdiri di hadapannya. "Wahai keponakanku, kabarkan kepadaku bagaimana urusan orang-orang," tanya Abu Lahab. Abu Sufyan menjawab, "Selagi kami berhadapan dengan segolongan orang, justru kami menyerahkan pundak-pundak kami kepada mereka. Mereka menyerahkan kami sekehendak hatinya dan menawan kami sekehendak hatinya. Demi Allah, sekalipun begitu aku tidak mencela siapapun. Kami harus berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian putih sambil menunggang kuda yang perkasa, berseliweran di antara langit dan bumi. Demi Allah, kuda-kuda itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun dan tidak menginjak apapun." Lalu aku, Abu Rafi, mengangkat batu pembatas Zam-Zam sambil berkata, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Abu Lahab mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu memukulkan ke mukaku dengan keras. Aku hendak melawannya, namun dia membanting tubuhku ke tanah, kemudian menindihiku sambil melancarkan pukulan bertubi-tubi. Padahal aku adalah orang yang lemah. Ummul Fadl bangkit, memungut tiang pembatas Zam-Zam, lalu memukulnya sekeras-kerasnya ke kepala Abu Lahab hingga menimbulkan luka yang menganga. Ummul Fadl berkata, "Engkau berani menyiksa orang ini selagi tuannya tidak ada." Setelah itu Abu Lahab beranjak pergi sambil menundukkan muka. Demi Allah, Abu Lahab hanya mampu bertahan hidup 7 hari setelah itu. Itu pun Allah menimpakan penyakit di sekejur tubuhnya, berupa luka bernanah. Padahal bangsa Arab sangat jijik terhadap penyakit ini. Maka sanak saudaranya tidak mau mengurusnya, dan setelah meninggal pun jasadnya ditelantarkan hingga 3 hari. Mereka tidak berani mendekatinya dan tidak berusaha untuk menguburkannya. Namun karena mereka takut akan dicemooh sebagai akibat dan tindakannya ini, mereka pun membuatkan sebuah lubang di dekatnya, lalu mendorong tubuhnya masuk ke dalam lubang itu. Lalu mereka menimbun lubang kuburan dengan cara melemparkan batu dari kejauhan. Begitulah penduduk Mekah menerima kabar kekalahan telak di medan perang Badar. Tentu saja hal ini menimbulkan pengaruh yang buruk. Bahkan mereka melarang untuk meratapi orang-orang yang mati terbunuh, agar mereka tidak semakin terpuruk karena dicerca orang-orang muslim. Dalam perang Badar ini, Al-Aswad bin Al-Muttalib kehilangan 3 anaknya. Karena buta, dia lebih suka menangisi nasib yang menimpa mereka. Suatu malam, dia mendengar suara ratap tangis. Dia mengutus pembantunya dengan berkata, "Lihatlah, apakah ratapan tangis memang diperbolehkan? Apakah orang-orang Quraisy juga menangisi meratapi para korban yang mati? Karena aku pun ingin meratapi Abu Hakimah, anaknya, karena kelopak mataku sudah hampir terbakar." Setelah menyelidiki, pembantunya kembali lagi dan berkata, "Yang menangis itu adalah seorang wanita yang meratapi ontanya yang lepas." Al-Aswad hampir tak mampu menguasai dirinya. Madinah menerima kabar kemenangan. Setelah kemenangan nyata-nyata berada di tangan orang-orang muslim, maka Rasulullah SAW mengirim 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah agar mereka ikut menikmati kegembiraan. 2 utusan ini adalah Abdullah bin Rawaha
yang bertugas menyampaikan kabar gembira ke penduduk di daratan tinggi, dan Zaid bin Harithah yang bertugas menyampaikan kabar gembira ke penduduk di daratan rendah. Sementara itu, orang-orang Yahudi dan munafikin sudah menyebarkan isu di kalangan penduduk Madinah tentang terbunuhnya Nabi SAW. Saat seorang munafik melihat Zaid bin Harithah yang datang sambil menunggang unta Rasulullah SAW yang bernama Al-Qaswa, maka dia berteriak, "Muhammad telah terbunuh, itu adalah ontanya yang sudah kita kenal. Dan itu Zaid, Muhammad telah terbunuh, itu adalah ontanya yang sudah kita kenal. Dan itu Zaid yang gagap, tidak bisa berkata apa-apa karena kalah." Setelah dua utusan ini benar-benar sudah tiba, orang-orang muslim mengelilingi mereka dan mendengarkan dengan seksama kabar yang mereka bawa, sehingga mereka yakin benar tentang kemenangan pasukan muslimin. Kegembiraan langsung merebak kemana-mana, dan seluruh penjuru Madinah bergetar karena suara takbir dan tahlil. Para pemuka orang-orang muslim yang berada di Madinah segera pergi ke jalan menuju arah Badar, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW atas kemenangan ini. Usamah bin Zaid berkata, "Kami menerima kabar itu selagi kami sedang meratakan tanah di rumah Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang menjadi istri Utsman bin Affan, karena beliau telah menyerahkan kepadaku perlindungan terhadap keamanan dirinya." Pasukan Nabi SAW bergerak menuju Madinah. Seusai perang, Rasulullah SAW masih berada di Badar selama 3 hari. Sebelum meninggalkan kancah peperangan, terjadi silang pendapat di antara anggota pasukan tentang pembagian harta rampasan. Ketika silang pendapat ini semakin meruncing, maka beliau memerintahkan agar semua harta rampasan di tangan mereka diserahkan. Mereka pun menurutinya. Lalu turunlah wahyu yang memecahkan masalah ini. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami pergi bersama Nabi SAW bergabung dalam perang Badar. Dua pasukan saling berhadapan dan Allah mengalahkan pasukan musuh. Ada segolongan pasukan muslimin yang mengejar musuh, mengusir, dan membunuh. Ada pula sebagian lain yang menguasai harta rampasan yang telah dikumpulkan. Ada pula sebagian lain yang menjaga Rasulullah SAW dan tidak berhadapan langsung dengan musuh. Pada malam harinya, selagi sebagian sudah berkumpul dengan sebagian yang lain, mereka yang berhasil mengumpulkan harta rampasan berkata, 'Kamilah yang telah mengumpulkan dan siapapun tidak boleh mengusiknya.' Sedangkan mereka yang bertugas mengejar musuh menyahut, 'Kalian tidak lebih berhak daripada kami. Kamilah yang sebenarnya telah mengumpulkan harta rampasan itu dan mengalahkan musuh.' Sedangkan mereka yang bertugas menjaga beliau SAW berkata, 'Kami khawatir musuh akan menyerang beliau, maka sejak awal kami melindungi beliau.' Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Surah Al-Anfal ayat pertama. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Katakanlah, harta perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman." Setelah 3 hari berada di Badar, pasukan Rasulullah SAW bergerak ke Madinah sambil membawa tawanan dan harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang musyrik yang penanganannya diserahkan kepada Abdullah bin Ka'ab. Setelah melewati celah As-Safra, beliau menghentikan pasukan dan membagi harta rampasan di sana secara merata di antara orang-orang muslim setelah mengambil 1/5-nya. Setibanya di Asrafa, An-Nadr bin Al-Haris diperintahkan untuk dibunuh karena dia adalah pembawa bendera pasukan musyrikin dan dia termasuk pemuka Quraisy yang amat jahat, paling banyak memperdayai Islam dan menyiksa Rasulullah SAW. Setibanya di Irkutsk Zabbiyah, beliau juga memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Mu'ayth. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan tentang penyiksaan terhadap Rasulullah SAW. Dialah yang melontarkan kotoran isi perut binatang yang sudah disembelih ke kepala beliau saat sedang sholat. Dia pula yang menjerat leher beliau dengan mantelnya. Selagi dia hampir dibunuh, Abu Bakar menahannya. Tatkala beliau tetap memerintahkan untuk membunuhnya, Uqbah berkata, "Bagaimana dengan anak-anakku, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Masuk neraka." Lalu dia dibunuh. Asim bin Thabit Al-Ansari. Namun pendapat lain mengatakan yang membunuhnya adalah Ali
bin Abu Thalib. Menurut pertimbangan perang, dua orang ini memang sangatlah layak dibunuh. Mereka berdua bukan sekedar tawanan biasa, tetapi sudah bisa disebut penjahat perang menurut istilah zaman sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.